Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Boleh kalah melawan Arab Saudi, tetapi kita tinggalkan dulu itu. Sekarang tetap pertandingan melawan Irak. Nanti besok akan berlangsung di tempat yang sama. Ya, di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Ini duel yang menentukan hidup mati buat timnas kita. Ini nyawa terakhir. Pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Apakah masih bisa menghidupkan asa tim Garuda kita untuk melihat lagi Piala Dunia atau paling tidak ya ikut ke putaran kelima. Itu akan kita tentukan nantinya ya lawan Irak, atau sama sekali memang kita kalah, gagal, angkat kopor ya, dan berjuang lagi nantinya untuk di next, untuk tahun berikutnya. Tetapi ini kesempatan memang yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini chance-nya 50-50. Kita tidak berhadapan lagi dengan tuan rumah ya, tetapi kita berhadapan dengan Irak yang akan dipimpin oleh wasit Manning dari Cina. Oke, nah kabar yang menggembirakan tentunya bagi teman-teman yang pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa pelatih kepala Patrick Kluivert itu akan memainkan skuad terbaik, belajar dari kemarin ya, boleh dalam tanda kutip yang saya bilang ya bahwa itu taktik strategi yang agak blunder bagi Kluivert untuk memainkan melawan Arab karena itu pertandingan penting, tetapi starting 11 itu kelihatan sekali memang tidak menggambarkan kekuatan sesungguhnya bagi tim nasional kita. Makanya melawan Irak semua pemain terbaik sudah dijanjikan untuk dimainkan. Nah, konfirmasi ini juga saya dapatkan dari Pak Manajer ya, Pak Sumarjo mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk semua pemain fokus dan Ole Romani akan tampil ya, siap dimainkan sejak awal. Kalau kemarin kan Ole Romani melawan Arab Saudi itu main di babak kedua ya, ditampilkan. Jadi tidak cukup banyak waktu buat dia untuk bisa main. Tapi kehadiran oleh Romani itu mengubah arah permainan kita menjadi lebih baik ya. Ketika dia masuk dari sebuah set piece, ada tandukan dia yang melayang, kemudian ada satu umpan dari Eliano Reinders yang dia song-song masuk tapi itu tepat di pelukan penjaga gawang Arab ya. Kemudian ada tekanan yang luar biasa diberikan oleh Romani masuk ke jantung pertahanan Arab dan akhirnya ada handsball di sana. Itu penalti kedua yang kita dapatkan dan diselesaikan dengan baik oleh Kevin Dix, mengubah jadi 3-2. Sayang memang di saat Arab bermain dengan 10 pemain, Muhammad Kano diusir oleh wasit, Ahmed Al-Ali keluar lapangan, itu di sisa 10 menit terakhir yang kita coba untuk bisa menyerang gagal, untuk paling tidak menyamakan kedudukan. Oke, semua sudah berjuang, sekarang perjuangan berikutnya ada melawan Irak dan kembali ke Ole Romani. Dengan kehadiran Ole Romani, ya, sejak awal itu yang saya nantikan. Dan juga pasti seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia menantikan Ole Romani ini. Karena ini terakhir, harus habis-habisan. Kalau Kluivert membuat satu hal langkah lagi yang tidak tepat akan berbahaya. Ya, Ole memang harus main dengan formasi apapun, tetapi menurut saya kemarin agak gagal dengan 4 back flat karena terlalu riskan, kita rentan, pertahanan kita cepat ditembus oleh lawan, tidak kuatnya juga di tengah dengan penempatan Mark Klok berpasangan dengan Joao Pelupesi. Mungkin akan ada perubahan rotasi yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Makanya dengan Ole Romani ada tersedia sejak awal ini bagus. Karena kita butuh gol. Ya, butuh gol cepat melawan Irak. Sama seperti kemarin melawan Arab Saudi. Tetapi itu pengalaman, pelajaran setelah kita unggul di menit ke-11 tapi direspon 7 menit kemudian. Ya, oleh Saleh Al-Sawad ini yang membuat keadaan bisa berubah. Nah, belajar dari situ ketika kita unggul tentunya kita harus lebih hati-hati. Pertahanan harus lebih kuat. Ya, jangan kehilangan fokus. Ya, semoga hal yang sama kita dapatkan melawan Irak. Kita bisa dapat gol dari Ole Romani, entah siapapun, Miliano Yonatas, Ragnar Oratmangun yang mencetak gol, itu akan ditentukan di lapangan. Tetapi Kluivert harus bisa memainkan starting 11 terbaik. Oke, ketika Ole ada di sana, ya, bahkan kalau bisa dikatakan ini akan mengejutkan tentunya, akan membuat pertahanan Irak, karena pertahanan Irak itu kuat, bahkan mereka lebih kuat dibandingkan dengan Arab, teman-teman. Kalau Arab sebenarnya agak kurang kuat di depan. Nah,
Itu sebabnya ketika Ole masuk mereka tuh kocar-kacir ya. Sempat panik juga. Kalau dimainkan sejak awal, ini akan lain memang. Bolehlah berdalih dengan Ole tidak fit dan apa semua, tapi ternyata dia masuk lapangan bagus, berlari terus di lapangan. Orang boleh bilang dengan Martin Paes yang baru dalam pemulihan, mungkin saja belum 100%, tapi Martin Paes bermain bagus. Luar biasa, fantastis. Kalau tidak Martin Paes di bawah Mister akan ada 6 gol di sana lahir. Tapi penyelamatan 7 save yang dibilang dari Martin Paes, 3 yang sudah pasti 99 bisa menjadikan gol. Ya, itu dari Salim Aldosari yang ada di sana. Kemudian dari Firas Alburaikan juga dia gagalkan. Satu lagi pemain pengganti dari Arab Saudi ya, Yahya Aiman. Itu sudah one on one. Tapi Paes tampil bagus. Nah, Ole sekarang juga kita jangan ragukan lagi dengan tekad ambisi dari Ole untuk bisa mencetak gol ke gawang Irak. Ya, dan Pak Marji bilang bahwa sudah confirm dia akan main. Partai Kluivert juga setuju untuk memainkan oleh Romani. Termasuk teman-teman dengan Calvin Verdong. Verdong kemarin tidak main. Ya, anak Aceh ini itu harus istirahat karena ada sedikit gangguan dengan lehernya sehingga posisinya diambil alih oleh Dean James. Ya, Dean James bermain oke. Ya, tidak jelek untuk bermain di posisi fullback kiri dan dia melakukan assist yang bagus dari sebuah pelanggaran terhadap Liliano Jonathan sebelumnya diambil oleh Tang Bakti. Ya, dan akhirnya James yang angkat bola ke kotak penalti. Ada duel Kevin Dix di sana naik bersama dengan Jai Ises, tapi kemudian ada handsball dari Hasan Tambakti yang menghasilkan penalti pertama yang diselesaikan dengan baik juga oleh Kevin Dix. Nah, Verdong akan bermain di situ. Sudah dinyatakan bahwa Verdong siap tampil sama seperti Ole. Dua-dua ini baik Ole dan Verdong itu akan berlaga sejak awal. Nah, itu yang kita akan tunggu. Komposisi terbaik. Ketika Verdong ada di kiri, kita tidak tahu apakah bermain mempertahankan dengan 4 back atau mengembalikan dengan 3 back. Ya, karena dengan 3 back kita kuat tentunya. Nah, tergantung dari Partai Kluivert ya untuk bisa melihat ini. Tapi kehadiran dua ini dari awal Ole dan Verdong itu membuat ada harapan buat kita. Ya, asa masih ada. Ya. Tetapi ini tekad dari pemain-pemain yang harus dilakukan lapangan. Ya. Sudah pasti ketika Verdong ada, Jai Ises akan tersedia, Kevin Dix akan tersedia di sana. Ya. Kemudian di kanan mungkin saja Sandy Walsh kalau bermain dengan Fred 4 back atau bermain dengan Rizky Ridho. Kevin Dix agak ke kanan. Semua tergantung dari Patrick Kluivert. Jangan salah untuk bisa membuat taktik. Ya, di tengah juga sudah bisa Tom Hai main dari awal. Jadi saya pikir begini teman-teman ya. Kalau Tom bermain dari awal, Ole, Verdong mungkin akan lain. Ya. Tapi lebih ekstrim lagi. Ya ditantang kalau Kluivert memainkan seandainya semua pemain-pemain ya diaspora kita yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Wah, ini mantap. Karena belum pernah terjadi. Ya. Kita akan tunggu itu semua, ya. Tetapi kita berharap mendoakan yang terbaik untuk Ole Romani, ya, agar dia bisa membuat gol dalam pertandingan melawan Irak. Karena hitung-hitungannya teman-teman, kita menang dengan 2-1 lawan Irak kan lumayan, apalagi dengan 2-0. Itu akan membuat kita paling tidak ada di peringkat kedua untuk lolos ke putaran kelima. Tapi kalau kita bisa menang lawan Irak, katakan dengan 2-1 misalnya, kemudian Irak mengalahkan Arab Saudi, kita akan unggul selisih gol. Karena yang dilihat adalah gol duluan, kita akan memasukkan 4 kemasukan 4. Arab Saudi kalau kalah 1-0, itu akan memasukkan 3 kemasukan 3. Irak memasukkan 2 kemasukan 2. Jadi Irak out, kita yang lolos. Arab Saudi ke putaran kelima. Jadi asanya masih ada. Apalagi kalau kita bisa menang dengan 2-0, akan jauh lebih bagus buat kita. Ya. Sehingga kita bisa melihat pertarungan terakhir yang mendebarkan antara Irak tentunya dan Arab Saudi. Mau tidak mau Irak harus menang. Ya, kalau kita bisa mengalahkan Irak habis-habisan akan mengalahkan Arab Saudi tentunya. Nah, itu yang menarik yang akan kita tunggu. Tapi kalau kita kalah ya sudah habis. Kita imbang pun akan sulit. Ya kecuali kita imbang dengan Irak, teman-teman. Kemudian Irak kalah. Ya, kalah dengan telak misalnya. Kalah 2-0 dari Arab Saudi. Nah, kita mungkin akan lolos sebagai tim peringkat kedua, ya, karena punya memasukkan gol yang lebih bagus dibandingkan dengan Irak. Nah, itu yang menjadi harapan. Tapi kalau kita draw dengan Irak, kemudian Irak draw dengan Arab Saudi, ya Irak ya akan menjadi posisi kedua. Kita out karena kita cuma 1 poin. Irak akan dapat 2 poin. Arab akan langsung lolos. Artinya itu hitung-hitungan yang terjadi.
Kalau Arab bisa mengalahkan Irak, ya Arab sudah pasti 6 poin akan lolos. Dan kalau kita katakan draw dengan Irak, ya kita peringkat kedua. Ya, itu yang kita akan lihat nantinya dalam pertandingan yang mendebarkan, ya, melawan Irak di Jeddah pada esok malam atau sudah di dini hari. Ini lebih dini hari lagi. Kalau kemarin lawan dengan Arab Saudi 00.15 mulai kick off, sekarang mungkin akan jam 2-an. Jadi akan lebih pagi selesai. Ya, yang terbaik saja buat tim Garuda kita dengan saya Bung Ropan. Ciao. Auto itu aja channel.